Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiapta Nirwaya dengan PM 22198 kelas G akan mempresentasikan hukum adat. Yang pertama, pengertian hukum adat. Menurut Profesor Mr. C. van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Menurut Kusumaji Pujosowojo, adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang, dan akan diadatkan. Adat sama dengan kebiasaan normatif yang dipertahankan oleh masyarakat, walaupun tidak terus terulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Adat istiadat, aturan yang berasal dari ketetapan leluhur, yaitu ketetapan yang dibuat oleh pemuka adat di zaman purba, di masa nenek moyang yang menurunkan masyarakat saat ini. Lalu ada unsur hukum adat, unsur material. Unsur material adalah unsur yang berdasarkan kebiasaan atau tingkah laku yang berulang kali dilaksanakan. Yang kedua ada unsur intelektual. Unsur intelektual yaitu unsur yang harus dilaksanakan karena adanya keyakinan bahwa hal tersebut dilaksanakan secara objektif. Ciri-ciri hukum adat. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petua-petua yang memuat asas-asas kehidupan dalam masyarakat. Asas-asas yang dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, cerita-cerita, dan perumpamaan. Lalu kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam berbagai urusan. Faktor-faktor dari kepercayaan atau agama seringkali tidak bisa dipisahkan karena terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Dasar berlakunya hukum adat ada pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum. Hukum adat adalah sistem hukum yang ada di dalam lingkungan kehidupan sosial dan dikenal di beberapa negara seperti Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan India. Setiap negara tentunya memiliki hukum adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat hukum adat ditinjau dari segi susunannya dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat hukum adat teritorial, yaitu masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh. Yang kedua ada masyarakat hukum adat genealogi. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis menurut asas kedarahan keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama. Pengaruhnya terhadap hukum nasional yaitu dengan disahkannya Undang-Undang 1945 tersebut, bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar dan tertib hukum baru. Hukum mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tata tertib hidup bangsa Indonesia dalam masyarakat Indonesia baru. Tertib hukum baru itu disebut tata hukum nasional. Dalam lampiran A dari ketetapan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960. Pada paragraf 402 nomor 34 dan 35 diantaranya terdapat ketentuan mengenai pembinaan hukum nasional kita yang baru di mana disebutkan jelas-jelas asas-asas yang harus diperhatikan oleh para pembina hukum nasional, yaitu satu, pembangunan hukum nasional harus diarahkan pada homogeneity
hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Yang kedua, harus sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Sekian dari saya, Sandi Abdul Nirbaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.